Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dan kita lanjutkan kajian-kajian kita. Kajian kali ini masih terkait dengan yang telah kita kaji 2 atau 3 hari yang lalu yang berjudul amis darah di tanah perjanjian ya. Kalau nggak salah begitu judulnya ya. Coba aku lihat dulu di sini. Kalau nggak salah judulnya begitu ya. Karena sudah terlalu banyak video jadi kemarin lupa ya. Sebentar aku lihat dulu. Iya, amis darah tanah perjanjian ya. Itu dikaitkan dengan Quran surat Al-Maidah surat 5:21 yang mana berdasarkan ayat itu teman-teman Kristen mengatakan bahwa Al-Quran itu mengesahkan ya, seolah-olah bagi teman-teman Kristen, tentunya tidak semua ya, saya juga harus mengatakan itu, seolah-olah Al-Quran surat Al-Maidah ya, surat yang kelima ayat yang ke-21 ya, itu pengesahan atas pemilikan Israel atas Palestina ya. Dan itu kita sudah kita kupas tuntas di tajuk yang kemarin, amis darah tanah perjanjian, dengan menukil Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 21. Ternyata permasalahan tidak berhenti di situ ya. Permasalahan tidak berhenti di situ karena nanti ada sesuatu pernyataan yang harus diselesaikan di ayat yang ke-26 ya. Dan bagus, aku suka kalau ada yang bertanya ya. Karena pertanyaan ini kalau ditanyakan oleh teman Kristen, bagiku sesuatu yang wajar. Orang yang teman Islam aja belum tentu ngerti kok. Jadinya wajar kalau teman-teman Kristen mempertanyakan itu ya. Jadi bagiku tidak ada masalah selama pertanyaan itu diajukan dengan baik ya. Oke. Jadi judul kajian kita kali ini adalah tidak ada ya. Kalau gini aku nampak Mas ya. Sini ya. Tidak ada tidak ada ya sertifikat Israel ya atas Palestina atau Palestina ya. Tidak ada sertifikat Israel atas Palestina ya. Kalau kemarin Quran surat 5:21, sekarang Quran surat Al-Maidah surat kelima nomor ayatnya 26. Karena teman-teman Kristen masih bertahan ya, mengatakan bahwa pernyataan yang di 21 itu menunjukkan pengesahan Israel atas kepemilikannya terhadap teritorial Palestina. Dan aku katakan tuh tidak begitu ya. Tidak begitu, dan kemarin kan sudah aku jelaskan ya. Kalian lihat lagi nanti di amis darah tanah perjanjian. Karena di situ ada kulul ya, kaumi kulul, yaitu diperintahkan untuk masuk, bukan untuk memiliki. Jadi jangan dilakukan
jangan dilakukan exegese. Kita harus exegese, menerjemahkan teks suci itu. Ya. Kalau teks-teks suci diterjemahkan secara exegese, ya bubar. Masalahnya kita yang mau tunduk terhadap teks atau teks yang mau kita tundukkan. Gitu loh. Ya, jelas di situ tidak ada kata pemilikan. Yang ada itu adalah kalau fiilnya itu fiil amr ya. Hulul. Qaumil hulul itu diperintah untuk masuk di surat 5:21 kemarin ya, surat Al-Maidah, dan aku sudah jelaskan. Tetapi ternyata permasalahan itu masih mengganjal di sini. Ya, aku sih senang-senang aja teman Kristen mempertanyakan, karena teman-teman Islam pun belum karuan mengerti ini. Belum karuan mengerti. Ya. Maka sebetulnya ini sangat menarik. Kebetulan yang menjadi topik adalah huru-hara yang sudah berkarat ya sejak zaman dahulu kala, sebut aja gitu, sampai zaman Kiwari juga, sampai zaman kini masih tetap aja rame ya. Sebetulnya topiknya itu, tapi kita akan menyasar nanti bagaimana memahami angka-angka dalam Al-Quran. Apakah angka-angka itu harus dipahami secara kualitatif, apakah harus dipahami secara kuantitatif gitu. Ya. Oke, itu introduction-nya. Sebelum ke sana aku akan memberikan sebuah yang menurutku sekarang gini loh ya, tapi manusiawi loh ya. Ketika orang itu populer, dia akan silau terhadap kepopulerannya, seolah-olah ngomong apa aja diamini. Itu orang bisa nganu loh, bisa kesleo. Itu semua orang, artinya aku juga tidak menutup kemungkinan satu saat akan terseleo dengan popularitas seperti itu ya. Jadi ketika ngomong apa aja orang amin, ngomong apa aja orang amin, terus dia sudah merasa masuk dalam zona kenyamanan itu, nah dia mulai ngawur ngomongnya mulai ngawur gitu loh ya. Dan itu harus diberi kritik. Kalau nggak ada diberi kritik ya keblangsak semua gitu ya. Nah, harus ada kritik. Kan aku sudah bilang, dalam kerangka berpikir akademik itu egaliter, salah bener gitu loh. Nggak ada monopoli siapa kebenaran dan monopoli siapa kesalahan, nggak ada. Semua bisa salah bisa benar gitu ya. Makanya aku lihat itu dari beberapa saat ini ya, YouTube itu memang akhirnya seperti tong sampah. Di sana bercampur antara yang benar dan yang salah, antara yang berkualitas dan yang tidak berkualitas ya, antara yang macam-macam lah, campur aduk. Maka dari itu sebagai viewer dia harus pandai-pandai memilih dan memilah gitu. Cuman ya itu tadi, ternyata viewernya juga kacau juga. Ada berita apa aja yang itunya sekiranya bombastis gitu, dia seperti lalat menuju tong sampah ya. Lihat itu dari jumlah viewer yang banyak, itu kan mesti ceritanya yang bombastis saja. Yang akademisnya itu justru tidak begitu diminati ya. Ya begitulah fenomenanya. Seperti ini ya. Aku juga nggak tahu kenapa begini ini. Gus yang satu ini biasanya pakai peci, dia pakai baju putih seperti aku ini. Dia bilang begini, sampai kiamat PBB tidak bisa damaikan Israel. Itu pernyataan dia. Gini nih viewernya ya buahnya kemarin 200 ribuan. Bukan 1000 loh ya. 200 ribuan itu kemarin. Sekarang mungkin sudah lebih. Pernyataan seperti ini loh. Coba. Ya. Kan sudah jelas. Ini pernyataan yang tidak mengerti duduk permasalahannya. Memangnya PBB itu selama ini bekerja untuk mendamaikan Israel? Kan tidak. Semua kan sandiwara. Aku kan sudah jelaskan. Jangan percaya sama demokrasi barat. Omong kosong itu. Selama masih ada hak veto di PBB itu omong kosong yang namanya demokrasi.
Kita kan dibodoh-bodohi saja karena kita memang secara kekuatan kita tidak powerful. Hanya 5 negara itu aja yang powerful punya hak veto. Aku kan sudah jelaskan sejak zaman aku masih kecil sampai sekarang, sampai aku belum punya anak, sekarang punya anak. Ya begitu itu ceritanya PBB. Keputusan sudah bundar, begitu tiba-tiba dipeto, bubar lagi. Gitu. Ini Gus yang satu ini mengeluarkan pernyataan sampai kiamat PBB tidak bisa damaikan Israel. Kalau kalimat ini kita ambil kesannya PBB sudah berusaha mendamaikan Israel. Pertanyaanku, kapan PBB berusaha mendamaikan Israel? Omong kosong. PBB itu tidak pernah mendamaikan Israel. Mereka bersandiwara saja. Sekarang berapa nyawa yang dibantai? Berapa hak-hak orang yang hilang, rumah digusur, dirampok? Kita tidak berbicara masalah kelompok ini, kelompok itu. Ndaklah, kita berbicara kemanusiaannya saja lah. Kalau mamamu, kalau bapakmu, kalau anakmu, kalau adikmu, kalau saudara perempuanmu dibegitukan, kamu terima atau tidak? Sudah, kita tidak perlu bicara yang Hamas, yang Fatah, yang Ismail Haniyeh, yang Mahmud Abbas, yang ini, yang itu, prek. Tidak perlu kita bicara. Kita bicara dari sudut kemanusiaan aja lah. Kalau saudaramu dibegitukan, kamu terima. Dan PBB kan diam aja. Jadi heran aku. Pernyataan begitu itu mengambil sebuah kesan seolah-olah PBB itu dianggap sudah berusaha untuk mendamaikan. Mana ada PBB mendamaikan? Karena di sana banyak kepentingan, ya. Yang jelas nih, ya, senjata itu semakin dibutuhkan. Artinya apa? Bisnis senjata semakin bagus. Kalau kamu lihat bicara apa yang disampaikan oleh Kalashnikov yang menemukan senjata Kalashnikov itu, dia menyesal menemukan Kalashnikov. Karena apa? Kalashnikov itu senjata yang paling banyak digunakan untuk membunuh orang. Dan penemunya itu merasa menyesal. Kenapa dulu temuanku ini kok tak bawa ke pusat industri Rusia dulu saat itu, belum Uni Soviet. Dan itu melalui seperti perlombaan, dan bukan berarti Kalashnikov terus menang. Berulang kali Kalashnikov ikut lomba desain senjata dan akhirnya menang, dan akhirnya diproduksi secara massal. Dan Kalashnikov itu paling banyak merenggut nyawa manusia. Kenapa? Enak, bawaannya itu enak, simple. Maka kalau kita tahu M16 yang diproduk oleh Amerika itu untuk mengimbangi pasar Kalashnikov yang diproduk oleh Uni Soviet. Jadi ujung-ujungnya bisnis, ada bisnis di sana. Ya, begitu juga. Ini aku juga berpikir kok bisa sampai begitu ya. Apakah sumbangan-sumbangan yang kita kirim itu menjamin bisa hadir sampai kepada saudara-saudara kita yang dijadikan tameng hidup? Ini kan biadab ini. Manusia dijadikan tameng hidup sementara sumbangannya dinikmati. Ini kan biadab ini. Kok nggak kasihan gitu loh? Nuraninya kemana? Ya. Jadi kalau kita baca aku ulangi lagi, di Quran surat Al-Baqarah ya, di surat 30 itu ketika Gusti Allah klaim, akulah yang menjadikan manusia khalifah di bumi. Kemudian malaikat protes itu ya. Kenapa tidak menjadikan manusia yang akan menumpahkan darah? Ya kami ini sudah cukup sujud menyembah berbakti kepadamu gitu. Kan dialeknya kan bagus gitu. Jadi seolah-olah menjadi pembenaran bahwa manusia itu suka menumpahkan darah gitu loh. Lampunya nggak dihidupin ya? Hidupin aja nggak masalah. Nanti takutnya nggak terang ya. Gitu. Itu yang dari Gus yang suka pakai peci itu ya. Tapi ya begitu, powernya banyak ya, sampai apa? Ribuan, ratusan ribu, 400.000 lebih gitu ya. Berikutnya ini yang terkenal ini, yang baru menikah kemarin. Aku dikirimi TikTok gitu ya. Dia mengatakan bahwa Israel itu saudaranya Yakub. Ini gimana?
Kok bisa mengatakan Israel saudaranya Yakub itu? Ya ampun. Dia nggak tahu kalau Israel itu ya Yakub, Yakub itu ya Israel. Sama seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad itu ya kadang-kadang disebut Muhammad, kadang-kadang disebut Ahmad. Tapi eksistensi manusianya ya satu itu. Sama dengan Israel itu ya Yakub, Yakub ya Israel. Cuman di kitab Kejadian ketika Israel itu, Yakub itu kembali dari tempat pamannya Laban, ya. Kan dia itu disuruh lari sama Ribka ibunya ketika mau dibunuh oleh Esau karena peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Yakub atas Esau, dirampok hak kesulungannya sehingga dia mau dibunuh Esau. Itu di episode Semangkuk Kacang Merah, ya. Kemudian larilah, makanya disebut Israel, ya. Isra, nanti kalau kita baca Isra Mi'raj, ya. Isra itu berjalan malam. Nah, si Israel ini berjalan malam karena kalau siang panas. Jadi jangan kamu kira hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang Isra. Ya, para nabi itu Isra. Sekarang tinggal bagaimana kita memahami Isra, itu masalahnya. Kalian ini nggak tahu. Dikirain Yakub tuh nggak Isra, makanya dia disebut Israel. Dan akhirnya dia ketemu Laban, dinikahkan sama putrinya, dan itu pun bermasalah. Minta adik dikasih mbaknya, akhirnya adik sama mbak dinikah. Adik sama mbak terjadi persaingan, budaknya dikasihkan, akhirnya 4 istrinya pulang dia. Mau pulang kembali ke tanah kelahirannya. Di sanalah dia bertarung melawan Tuhan, bergulat. Dan Yakub menang akhirnya. Saat ini namamu bukan Yakub lagi tetapi Israel. Dan kita perlu kecerdasan untuk memahami bagaimana manusia bisa menang melawan Tuhan bergelut. Ya jadi dia nggak tahu si apa ini namanya ulama muda ini yang baru menikah ini, ya. Dia bilang Israel saudaranya Yakub. Ya enggak lah, Yakub itu ya Israel, Israel itu ya Yakub. Bahkan hadisnya ada kok itu, ya. Hadisnya itu ada, ya. Sebentar aku carikan di sini. Ini sudah agak lemot-lemot ini. Bentar. Ya. Aduh. Jadi hadisnya ada mengatakan bahwa Israel itu ya Yakub, Yakub itu ya Israel gitu loh. Bukan Israel itu saudaranya Yakub. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkisah, saya pernah hadir di kumpulan orang-orang Yahudi. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, tahukah kalian bahwa Israel adalah nama Yakub? Mereka menjawab, iya benar. Kata Nabi SAW, ya Allah, saksikanlah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Imam Tirmizi menilai hadis ini hasan. Ini referensi bla 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 ini. Ya. Jadi hadisnya ada bahwa Israel itu ya Yakub, Yakub itu ya Israel. Bukan Israel saudaranya Yakub. Kalau dicari saudaranya, Israel itu saudaranya Esau. Esau itu masnya, Israel itu adiknya sebetulnya. Maka hak kesultanan itu sebetulnya ada pada Esau. Tapi karena Ishak sudah sepuh, sudah tua dan ditipu, di mana tangannya Yakub itu dikasih bulu-bulu binatang, dikirain itu tangannya Esau. Esau itu kan berbulu, langsung diberikan hak kesulungan. Ya Esau marah, tapi sudah telat. Ya, seperti pertanyaanku kemarin, belum ada yang jawab. Mana itu pakar-pakar Alkitab? Kenapa Esau itu kok tidak diceritakan dalam Alkitab? Dia kan juga menurunkan generasi. Terus itu mau disebut suku bangsa apa? Jelas di luar Israel dan hidup di mana? Itu kan asik kalau kita pelajari. Ya, itu tentang ulama muda kita yang baru manten anyar kemarin, ya. Tapi perkawinan yang kesekian kalinya, ya, bukan yang pertama, ya. Dia keliru menukil bahwa katanya Israel itu saudaranya Yakub. Nah, ini satu lagi nih, aku nggak tahu sekarang banyak orang kok
apa ya, demam popularitas apa gimana ya. Ini cak yang satu ini juga ya. Cak yang satu ini juga dia bilang apa nih, ajak untuk tidak membenci Israel. Ibrahim tokoh Yahudi, membenci tokoh Yahudi nggak bisa ibadah sholat. Apa hubungannya? Jadi semakin ngawur-ngawur tak bilang. Ya, semakin ngawur-ngawur. Itulah demam popularitas, sehingga ketika dia ngomong diamini terus, dia terus ngomong apa aja padahal salah. Ya. Kok bisa? Kita bukan membenci Israel secara membabi buta. Kan aku sudah bilang kemarin, Israel dan Yahudi itu terjadi stereotip antara bangsa dan agama. Israel itu nama bangsa, Yahudi itu nama agama. Tapi itu sudah terjadi stereotip. Makanya orang yang ngaku-ngaku Yahudi rohani itu nggak laku, nggak diakui sama orang Israel. Bagi orang Israel, Israel itu harus Yahudi, Yahudi itu harus Israel. Nggak ada dalam kamus mereka Yahudi rohani itu, Israel rohani itu nggak ada, nggak laku. Hanya kalian aja ngaku-ngaku ya. Jadi kita bukan masalah membenci membabi buta, tidak. Aku sudah bilang kemarin. Yahudi itu ya, Israel itu ada dua domain yang mereka hidup dalam politis dan hidup yang dalam teologis. Biang kerok sekarang itu dimulai tahun 48, kemudian ada Zionisme. Itu yang mereka hidup dalam perspektif politis. Itu yang jahatnya minta ampun. Jangan ketika mereka melakukan kezoliman, coba kalau adikmu, mbakmu, mamamu diinjak begitu kepalanya terus ditembak, apa kamu diam saja? Apa kita terus jangan benci Israel? Kita itu membenci yang melakukan kesalahan, yang Israel yang baik-baik yang enggak. Dan kebijakan sama aja loh ya. Zionisme itu kebijakan pemerintahannya. Jangan kamu anggap seluruh rakyat Israel itu setuju dengan kebijakan pemerintahannya. Tapi kan namanya rakyat itu tidak otoritatif. Mesti kekuasaan itu di tangan pemerintah. Jadi aku ingin mari kita melihat ini secara jernih. Dan janganlah mengeluarkan pernyataan yang ngawur. Apalagi ditambah bahwa nanti kalau membenci Israel atau Yahudi itu menjadi masalah ketika sholat gitu. Apa masalahnya? Karena sudah salah memahami. Cak yang satu ini dia bilang bahwa Ibrahim tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi dari Hong Kong apa? Apa nggak baca ya di surat Ali Imran ya. Surat 3 itu ada di 67 ya. Surat Ali 3 67 ya. Quran surat Ali Imran surat 367 ya, surat 367. Jadi ya, Kanjeng Nabi Ibrahim itu kan diperebutkan antara 3 anak-anak Abraham ya, antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Maka ketika Yahudi dan Nasrani mengklaim, maka dijawab telak dengan Quran Allah dalam surat Ali Imran surat 367 ya, bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Kok ini ada yang ngomong Ibrahim tokoh Yahudi, tokoh dari Hong Kong apa? Inilah yang ngawur-ngawurnya harus diberi kritik gitu ya. Bukan kita suka atau tidak suka, tidak, meluruskan. Kasihan nanti orang yang tergantung mengidolakan apapun kata dia diamini seolah-olah benar, padahal salah, kan kasihan. Nggak ada ceritanya itu masalahnya dengan sholat aja. Yang kita benci itu kan mereka yang biadab, yang nggak biadab ya enggak. Jadi jangan juga terus memukul rata, jangan membenci Israel, jangan membenci Israel. Orang bajingan biadab seperti itu kok nggak dibenci. Sekali lagi, aku berbicara atas dasar kemanusiaan. Ya, apapun agamamu itu urusanmu. Kita bicara atas dasar kemanusiaan sajalah. Nggak usah berbicara atas dasar kelompok ini, kelompok itu, pemikiran ini, pemikiran itu, bisnis ini, bisnis itu. Sudahlah, buang jauh-jauh itu ribet, ruwet. Kita berbicara kemanusiaan saja. Kalau bapakmu, kalau emasmu, kepalanya didor, diperlakukan seperti itu, diinjak, itu kamu terima nggak? Kalau mamamu, kalau saudara perempuanmu, kalau rumahmu dirampok, kalau anak-anakmu dibentuk, kamu itu nerimo nggak? Kamu anggap dia orang baik, terus kamu jangan berbuat, jangan membenci Israel. Nanti kamu, aku tadi bersolawat. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya
dengan kejahatan Israel, bajingan ya bajingan aja, biadab ya biadab saja. Tapi karena pemahaman cak yang satu ini sudah salah, dia menganggap bahwa Ibrahim itu tokoh Yahudi. Bukan, ini sudah dibantah. Apa mau melawan Al-Quran? Ya, bukan tokoh Yahudi. Makanya disebut Milata Abraham. Eranya jauh. Nanti Yahudi itu setelah Kanjeng Nabi Musa. Itu eranya itu ribuan tahun. Orang Yahudinya aja belum ada kok sudah bilang tokohnya Yahudi. Makanya disebut Mila Abraham. Bukan disebut Yahudi, bukan disebut Nasrani, bukan disebut Islam. Mila Abraham. Kalau di Al-Quran Mila Ibrahim. Itu loh. Jadi agamanya belum namanya Yahudi, belum jauh. Eranya jauh itu. Pakar antropologi sejarah sekalipun budaya itu kalaupun ditanya berapa jarak rentang waktu antara Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Musa, itu perkiraan semua, bukan sesuatu yang exactly. Itu ya. Jadi hati-hati kalian kalau lihat kajian-kajian itu, ya. Kok nggak boleh membenci yang biadab? Yang biadab ya kita benci. Israel yang biadab kita benci, tapi Israel yang baik-baik kita suka. Gitu ya. Jadi jangan terus menghilangkan satu sisi, mengambil sisi yang lain terus dijenaril. Enggak. Israel yang biadab kita benci, Israel yang baik-baik kita suka. Ada yang baik-baik, ada. Yang mana? Yang teologis itu. Buktinya kemarin temanku bilang, oh mereka di sana ngopi bareng kok. Yang bajingan-bajingan kan politik yang menggunakan manusia sebagai tameng hidup ini. Gitu loh, ya. Jadi itu yang aku perlu sampaikan ya. Berapa lama nih? Waduh, ini belum ke intinya ini, ya, belum ke intinya ini. Jadi ginilah, kita sekarang masuk ke inti. Itu yang aku komentari ya, yang mungkin bisa menjadi panduan kalian ya untuk melihat bagaimana komen-komen orang-orang yang terkenal itu di YouTube itu. Kalau aku kan terkenal, tapi terkenal biasa-biasa saja. Terkenal biasanya, artinya terkenal tidak terkenal. Oke, kita kembali ke sini ya, kembali ke sini. Begini loh, pertanyaan itu begini ya. Kalau kita baca Quran surat Al-Maidah ya, ini sudah di kemarin sudah kita bahas. Ini aku mereview dulu, nanti problemnya di mana aku jelaskan ya. Ayat yang ke-20 ya sampai ayat yang ke-26. Ya, jadi 6 ayat. Itu suratnya Al-Maidah ya, surat kelima. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi ya. Hati-hati ya, kata mengangkat ya. Jadi nabi-nabi itu semua diangkat. Bukan hanya Kanjeng Nabi Isa aja diangkat. Tapi jangan otakmu terus berpikir diangkat gini nih. Diangkat, terus nanti mau kiamat turun lagi gitu. Memahami kata diangkat aja kamu nggak entos. Semua nabi itu diangkat. Ya. Inilah. Sorry ya, aku ingin supaya kalian cerdas gitu loh. Aku gini-gini ini, ya styleku itu begitu. Ya. Mbok yang ngerti gitu, belajar gitu loh. Semua nabi itu diangkat, bukan Kanjeng Nabi Isa aja yang diangkat. Semua nabi diangkat. Tapi jangan kamu pahami diangkat itu teritorial, dari atas ke bawah gitu. Terus kau wuwung sana, hidup di sana. Mana ada manusia hidup di langit? Mau pakai oksigen apa? Gitu. Lampunya nggak ditambah. Oke. Ya. Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Yang ke-20. Yang ke-21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, maksudnya Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang. Ya, jadi nggak boleh lari ke belakang ya. Kita juga di syariat Kanjeng Nabi Muhammad juga kalau perang nggak boleh lari ke belakang. Ya. Kita musuh jangan dicari, tapi kalau ada juga tidak boleh lari, kecuali sebagai siasah, itu lain hal ya. Oke, yang 21 ini kemarin yang sudah aku tegaskan, karena ini digunakan sebagai argumentasi teman-teman Kristen menunjukkan bahwa seolah-olah Al-Quran itu memberikan legitimate untuk Israel
memiliki Palestina gitu ya. Aku baca. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci ya Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Dan aku sudah clearkan kemarin, itu sudah ditentukan, itu adalah ditentukan supaya kamu diperintahkan untuk masuk, bukan memiliki Palestina. Ya, sudah aku jelaskan, nggak perlu aku ulangi lagi. Kemudian 22. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-sekali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Bayangkan bagaimana keras kepalanya orang-orang Israel. Diperintahkan kanjeng nabinya yang membawa dia terbebas dari Fir'aun, ditentang. Kanjeng Nabi dia bilang, kamu masuk. Nggak mau dia masuk. Di sana aduannya orang-orang gagah perkasa. Kalau nanti orangnya keluar baru aku mau masuk. Coba. Enggak. Kurang ajar. Kita baca yang 23. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang itu. Maka bila kamu memasuki niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Lain, yang dua ini lain, yang nanti itu dikatakan sebagai Yosua dan Kaleb ya. Dua ini lain, dua ini beriman. Dia bilang orang menyuruh Allah kok mesti Allah jamin menang gitu loh. Tapi yang lain-lain kan enggak mau masuk. Ya. Kurang ajarnya lagi di surat 24 dinyatakan. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu." Coba, nggak kurang aja. Kanjeng Nabi Musa disuruh pergi bersama Tuhan untuk perang, ya, untuk perang ya. Dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk-duduk menanti di sini saja. Coba, menurut. Jadi mereka tidak mau disuruh. Dari pembangkangan ini aja sudah menunjukkan tidak mungkin Palestina itu diberikan kepada Israel. Kalaupun itu asalnya diberikan, padahal kan tidak. Disuruh memasuki. Sudah ditentukan oleh Allah, kamu itu harus memasuki Palestina. Tapi mereka tidak mau. Bukan ditentukan memiliki. Ya. Oke, yang ke-35. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Ya, Kanjeng Nabi Musa sudah kehabisan cara lah ya, bagaimana untuk melunakkan mereka. Ternyata mereka tetap aja membangkang ya. Yang 26. Nah ini sekarang yang kita masalahkan yang 26. Begini, Allah berfirman dalam kurung, "Jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan." Negeri itu mana? Palestina. Diharamkan atas mereka. Siapa? Israel. Selama 40 tahun. Nah, hati-hati. Yang jadi masalah itu di sini. 40 tahun. Ya. Ini jangankan yang Kristen, yang Islam juga, yang bodoh-bodoh juga banyak yang nggak ngerti ini. Ya. 40 tahun. Ya. 40 tahun. Dalam kurung selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi, yaitu padang Ti. Maka janganlah kamu bersedih hati ya, memberikan nasib orang-orang yang fasik itu. Tuh ya. Jadi begini, aku kan sudah katakan di surat yang 21 itu mereka suruh masuk, bukan suruh memiliki. Itu mereka tidak mau. Akhirnya dihukum. Ya, teman-teman ada yang mempertanyakan, "Oh iya Gus benar, tapi kan dihukumnya 40 tahun Gus." Nah ini loh, dihukumnya 40 tahun. Berarti kalau logikanya dihukumnya 40 tahun, setelah 40 tahun, ya pasca 40 tahun, berarti itu menjadi milik Israel. Ini logika yang dibangun, dan ini benar atau salah? Ini yang kita diskusikan sekarang. Makanya aku bilang tadi, kita belajar memahami pernyataan angka-angka dalam Al-Quran. Apakah itu sebetulnya pesan yang disampaikan secara kuantitatif atau kualitatif?
Itu yang harus kita pahami. Ya. Nah, sebelum aku menjelaskan itu, aku akan menjelaskan dulu ya di surat apa ini? Sebentar ya. Di surat Ar-Rum, surat 30:58 ya. Maka aku tambahkan di sini ya. Masih nampak di sini? Quran surat Ar-Rum ya, surat 30 nomornya 58. Ya. Surat Ar-Rum surat 30:58. Sebelum aku menjelaskan angka ini, kamu tak ajak ke sini dulu. Surat 30 58 29 30 31 itu Luqman ya, 30. Kamu juga buka Al-Qur'anmu ya. Nah, ini. Surat 30 nomor 58. Kalau Depak ini alhamdulillah sudah dibantu oleh Depak. Jadi aku sportif. Kalau Depak bener ya aku ngomong bener, kalau salah aku ngomong salah. Kemarin Depak salah. Sekarang Depak bener ya aku ngomong bener, itu sportif. Ini perikopnya ya. Anjuran memperhatikan tamsil ibarat yang terdapat dalam Al-Quran. Nih, ini kalian kadang-kadang lost, hilang kalian di sini kontrolnya, lost control, sehingga kalian nggak bisa memahami kata 40 ini. Padahal sudah dibantu oleh Depak. Anjuran memperhatikan tamsil atau ibarat yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau tamsil kalian nggak ngerti, mungkin insya Allah ibarat kalian ngerti lah ya. Kalau nggak ngerti juga perumpamaan, dah gitu. Ya, apa kata Al-Quran menjelaskan dirinya tentang perumpamaan? Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan. Buka telingamu. Ini yang Kristen-Kristen yang selalu mempertanyakan ini. Buka telingamu. Yang Islam juga buka telingamu supaya ngerti kamu. Terus sudah buka telinga, otaknya dibuka. Dengar penjelasanku. Ya. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Ya. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka satu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kami tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Yaitu namanya kafir. Dikasih tahu nggak mau kasih tahu ya melet saja. Orang menyampaikan kebenaran katanya menyampaikan kepalsuan. Tapi itu tidak dalam konteks bahasan kita ya. Yang dalam konteks bahasan kita adalah, dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Artinya hati-hati kalau baca teks-teks dalam Al-Quran. Tidak semuanya faktual, tapi ada kalanya Gusti Allah Engkang Maha Agung itu menggunakan bahasa perumpamaan, bahasa kiasan, bahasa metafora. Itu loh. Ya. Oke. Udah jelas di sini ya bahasa perumpamaan. Kemarin aku jelaskan tentang pohon. Makanya kalau jelaskan tentang pohon itu jangan langsung ingatanmu pohon duren, pohon mangga. Ya bisa keblangsak kamu. Tentang buah. Juga banyak yang keblangsak. Jangan kamu bilang buah duku, buah apel. Ya. Itu sudah pernah kita bahas lah ya. Oke, sekarang aku mau menjelaskan ini. 40 tahun. Ya. Sorry. Aku buka lagi ya. Surat 3 supaya nanti bacanya enak. Sebentar, surat 3. Udah berapa lama nih? Aduh, sebentar ya. Sebentar lagi tak kebutnya ini. Supaya tidak terlalu panjang. Itu terlalu panjang. Ada yang protes biasanya. Meskipun banyak juga yang suka yang panjang-panjang ya. Tapi kan aku harus ya mengakomodir semuanya lah ya. Oke, surat 3 nomornya surat 367 ya. Sebentar aku cari ini. Surat 3 nomornya 67. Kok surat
3 surat 5. Sorry sampai keliru ya. Surat 5 orang yang tadi sudah kok ya. Surat 5 nomor inilah. Kadang-kadang buka keliru juga masih ada ya. Surat 5 26 ya. Kamu juga buka ya. Aku bacakan lagi suratnya ya. Allah berfirman, maka sesungguhnya negeri ini diharamkan atas mereka, negeri ini maksudnya Palestina, atas mereka Israel ya, selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi ya, padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memberikan nasib orang-orang yang fasik itu. Dari teks ini dibangunlah pernyataan, oke lah orang Israel dihukum, tapi kan 40 tahun dihukumnya. Setelah itu boleh dong Israel memiliki Palestina. Apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Ya. Kembali ke bahasa sastra. Khairil Anwar mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Apakah Khairil Anwar ingin hidup tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai nanti tahun 9999? Ya. Apa begitu? Sorry, maksudku, apakah Khairil Anwar itu ingin hidup dari tahun 1, tahun 2 sampai tahun 999 sampai nanti 1000? Apa begitu? Jelas. Ya, sastranya bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Berulang kali aku katakan, itu artinya Khairil Anwar ingin umur panjang. Kata 1000 di situ bukan kuantitatif. Tuh. Aku ambil contoh lagi. Wah, kalau dia itu sih mau nggak kerja kagak masalah. Kenapa? Warisannya itu dimakan 7 turunan tidak habis. Coba perhatikan. Apakah kata 7 turunan itu mengatakan kuantitatif? Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, turunan kelima, turunan ketujuh. Baru nanti habis hartanya. Apa begitu? Kan tidak. Ya. Itu artinya hartanya banyak, nggak habis-habis. Dengan menggunakan, kalau dia sih kagak usah capek-capek kerja, bingung sana sini. Warisannya itu loh, hartanya itu loh, dimakan 7 turunan nggak habis. Itu artinya hartanya, warisannya itu banyak. Jadi 7 di situ tidak kuantitatif seperti halnya 1000 tadi. Ya. Begitu juga kalau kalian pergi ke tanah Jawa. Di tanah Jawa itu kan begitu, orang-orangnya kan sangat-sangat bijaksana sekali. Kalau mau lewat di depan orang itu dia bilang nyuwun sewu. Nyuwun sewu itu kalau aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia minta 1000. Gitu. Nggak ada minta 1500, nggak ada. Minta 2000, nggak ada. Minta 500 itu nggak ada. Mesti nyuwun sewu. Artinya minta 1000 gitu. Terus di situ kamu pahami bahwa 1000 di situ kuantitatif. Orang minta 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 4 rupiah, 5 rupiah sampai nanti 1000 rupiah, apa begitu? Kan tidak. Jadi semua angka-angka di situ itu tidak menunjukkan kuantitatif, tapi menunjukkan kualitatif. Dan itu dipahami sesuai dengan alur kalimatnya itu berbicara tentang apa. Bisa tentang umur, bisa tentang kekayaan, ya. Tergantung kalimatnya apa. Seperti orang Arab ini, kalau marah itu, mengutuk orang itu, sabuin laknat. Itu bukan 70 laknat maksudnya, berlaknat-laknat. Sabah itu 7. Itu sabuin laknat, itu bukan laknat, dia 70 kali dilaknat. Bukan begitu. Aku nggak bisa minum hari ini ya, puasa Syawal ya, puasa sunnah. 6 hari berturut-turut, boleh terus, boleh putus-putus, terserah pilihannya selama masih dalam bulan Syawal. Maka teman-teman yang belum puasa Syawal, monggo kalau mau puasa Syawal ya.
Ini haus tapi puasa nggak bisa minum. Ya. Jadi begitu. Semua angka-angka di situ tidak kuantitatif tapi kualitatif dan dipahami menurut alur kalimatnya seperti apa. Nanti ketemu logika kalimatnya itu sebetulnya menjelaskan tentang apa. Begitu juga tentang angka 40 ini. Supaya kamu ngerti. Ya, bukan berarti setelah 40 tahun orang Israel boleh memiliki Palestina. Itu kamu terjebak oleh pemahaman kuantitatif. Padahal 40 di sini itu adalah seperti setelah aku jelaskan surat Ar-Rum, Al-Quran itu diturunkan dalam berbagai perumpamaan. Jadi ini perumpamaan, artinya dia dihukum selama-lamanya. Karena apa? Karena membangkang. Diajak oleh nabinya yang membebaskan dia dari perbudakan di tanah Mesir, membangkang juga. Disuruh masuk nggak mau. Itu bentuk kekurangan ajaran Israel. Gitu loh. Jadi angka 40 di sini bukan berarti 40 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-40. Nah, kan sudah dihukum 40 tahun. Nah, sekarang boleh dong Israel memiliki Palestina. Boleh gundulmu kuwi. 40 tahun ini bukan angka kuantitatif, aku ulangi. Ini kualitatif. Artinya apa? Menunjukkan lama. Selama-lamanya enggak boleh. Tuh. Ya. Jadi itu penjelasanku untuk teman-teman Kristen ya. Sudah aku jelaskan ya. Tapi aku juga kalau masih ada Kristen yang masih membabi buta menggunakan ayat-ayat ini ya, khususnya Al-Maidah 21 kemudian 26 ini untuk mendukung pernyataan mereka bahwa Al-Quran itu melegitimate pemilikan Israel atas Palestina. Ya itu karena kamu goblok ya, dikasih tahu nggak mau tahu, itulah namanya dikandani melet nggak dikandani melet. Tapi tugasku kan sudah menyampaikan apapun tanggapanmu bagaimanapun dalam menerima penjelasan ini itu terserah saja ya. Tapi yang jelas Al-Quran tidak pernah memberikan legitimate untuk Israel memiliki Palestina ya, enggak ada itu. Oke, dan untuk teman-teman Islam dengan adanya kajian ini kamu tahu ya, nanti kamu kok ditanya bisa menjelaskan gitu loh. Ya. Oke. Kita tetap merasa iba ya, merasa prihatin terjadinya kejahatan manusia dan dunia diam saja ya. Bagaimana manusia diperlakukan seperti itu ya, sungguh-sungguh biadab. Kita prihatin, semoga kebiadaban itu segera bisa berakhir lah ya. Nggak tega kita ngelihatnya. Kita nggak ngurus siapa yang berkuasa, partai apa, politik apa, nggak ngurus kita. Yang kita urus itu bagaimana kita berharap, berdoa semoga kebiadaban itu berakhir. Kita dari segi kemanusiaannya aja lah ya, kita lihat nggak tega ngelihatnya. Coba itu kalau terjadi kepada saudara kita, apa yang kita lakukan? Masa kita mau mendukung kebiadaban seperti itu ya? Itu dari aku sudah cukup kiranya aku jelaskan ya. Maka terakhir aku ucapkan, sebentar lagi ini aku persiapan sholat maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.